Orang Bima dan orang Bojo itu sama sebenarnya. Yang berbeda itu tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal Bojo dan Bima, ya walaupun tidak banyak yang saya ketahui tentang Bojo dan Bima ini, tapi saya akan memfokuskan pembicaraan saya terhadap istilah Bojo. Itu yang perlu digarisbawahi. Teman-teman semua, mungkin ada yang bertanya, terutama kita sebagai orang Bima pada umumnya atau orang Bojo pada umumnya, tentang apa maksud atau pengertian dari kata Bojo ini sendiri. Sang Bima dulu pernah mengatakan bahwa Bima ini adalah negeri bojoku. Nah, Bojo dalam bahasa Jawa itu artinya istri. Makanya orang-orang itu kadang percaya bahwa Bojo itu artinya istri atau berasal dari kata Jawa yang berarti istri. Karena apa? Karena Sang Bima dulu dia pernah mengatakan negeri bojoku. Negeri bojoku itu artinya negeri istriku. Sang Bima dulu menikahi dengan perempuan yang ada di Bojo ini atau Bojo. Nah, di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa Bojo itu artinya buju atau kebuju ya. Karena secara geografis penduduknya itu menempati tempat yang berada di pegunungan atau perbukitan, teman-teman. Nah, makanya lebih cocok di sini menurut saya itu makna Bojo dibandingkan Bojo yang berarti istri tadi. Karena memang benar Bojo ini secara umum dia lebih banyak wilayah pegunungan atau perbukitannya. Apa kata yang memiliki awalan Bo ya, yang mirip dengan kata Bojo. Misalnya yang paling mirip itu Bojo. Nah, Bojo dalam bahasa Bima itu berarti singkong, teman-teman. Nah, kalau kita menulis kata Bojo per huruf ini dengan kata Bojo tadi itu sama, tidak ada bedanya sama sekali. Yang membedakannya itu adalah bagaimana cara kita menyebutkannya. Kalau tulisan Bojo itu dibaca Bojo, tapi kalau Bojo yang berarti singkong itu bahasanya bukan Bojo tapi Bojo. Nah, tulisannya sama tetapi cara menyebutnya aja yang berbeda. Menarik juga menurut saya ya. Kadang berpikir begini, kenapa sih misalnya orang-orang di luar daripada kota Bima pada umumnya, misalnya orang Sape, kemudian orang Wera, orang Donggo, dan orang-orang yang menempati wilayah perbukitan gitu, yang ada di tempat teratas, seringkali mereka kalau hendak pergi ke kota Bima selalu saja bilang begini. Misalnya orang Donggo, nahu kane elau arim Bojo, nahu kane elau arim Bojo. Saya mau pergi ke Bojo gitu. Nah, tetap Bojo. Dia bilang bukan, nah kan elau Ari Bima. Itu enggak cocok. Begini teman-teman. Ari dalam bahasa Bojo bukan hanya satu arti. Ari itu bisa berarti adik. Gitu. Kemudian Ari juga bisa berarti di luar. Dan juga mengandung kata perintah, keluarlah, Ari, ya, seperti itu. Coba dibayangkan teman-teman, kalau saya misalnya ini orang Donggo, saya bilang begini, nahu kana elau Ari Bojo. Kalau kita mengikuti makna kata Ari tadi, berarti saya keluar dari Bojo. Kalau saya bilang nahu kana elau Ari Bojo, berarti saya ini meninggalkan atau keluar dari tempat saya atau tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya di mana? Di Bojo juga gitu. Jadi kalau saya bilang nahulau arim Bojo, berarti saya meninggalkan Bojo. Nah, bisa nggak kita samakan mana Bima mana Bojo? Orang Bima dan orang Bojo itu sama sebenarnya. Yang berbeda itu tempatnya. Menurut saya Bojo itu bagian dalamnya, Bima itu di luarnya. Begitu. Makanya sering orang bilang nahu kanela arim Bojo, berarti dia di dalam itu keluar, dia keluar dari Bojo itu menuju tempat di luar. Nah, itu lebih cocoknya seperti itu. Nah, barangkali itu saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lebih paham ya, yang lebih tahu tentang Bojo dan Bima ini, silahkan beri komentarnya di bawah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jika terdapat kekeliruan dari apa yang saya sampaikan tadi, mohon diluruskan dan
di komentar di bawah.